Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarvina Fauhan dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertolongan pertama pada anak tersedak. Nah, jika kondisi ini terjadi di rumah, jangan panik ya Bunda. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tersedak? Tersedak adalah gangguan berupa sumbatan jalan nafas dan berpotensi menimbulkan kematian jika tidak segera dilakukan pertolongan awal. Tersedak seringkali dialami oleh anak-anak pada masa balita di saat mereka masih senang bereksplorasi. Anak dapat mengalami tersedak karena ada benda asing yang masuk ke saluran nafas. Nah, benda asing tersebut dapat berupa makanan, minuman, ataupun mainan. Tersedak atau dapat disebut juga dengan choking harus dibedakan dengan gagging ya Bunda. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gagging itu? Gagging merupakan refleks tubuh si kecil untuk mendorong sesuatu keluar dari jalan nafas sehingga akan mengalami muntah. Dan apa perbedaannya dengan choking? Untuk gagging, saluran nafas anak tidak tertutup sehingga anak masih bisa bernafas. Lalu anak akan batuk, menangis, mulut terbuka, lidah akan menjulur keluar dan memuntahkan makanan. Nah, gagging ini merupakan hal yang normal terjadi pada perkembangan anak. Biasanya gagging terjadi pada saat anak mulai diberi MPASI. Karena gag reflex atau gagging pada saat anak belajar makan dapat melindungi anak dari choking atau tersedak. Jadi tidak perlu panik ya Bunda dan jangan melakukan tindakan yang dapat memperburuk keadaan. Misalnya menepuk-nepuk punggung anak. Nah, jadi cukup tunggu sampai anak memuntahkannya. Sedangkan untuk choking atau tersedak, saluran nafas itu tertutup sehingga anak biasanya kesulitan bernafas. Dan biasanya anak diam dan hampir tidak mengeluarkan suara. Dan mulut juga terbuka tetapi lidah tidak menjulur keluar. Nah, tersedak atau choking ini bukan merupakan hal yang normal Bunda. Dalam kondisi ini, anak memerlukan pertolongan segera karena dapat mengancam nyawa sehingga butuh penanganan khusus. Lalu, apa yang dapat kita lakukan jika anak tersedak? Amatilah keparahan sumbatan jalan nafas dengan menilai apakah anak bisa batuk dengan efektif atau tidak. Batuk yang efektif yaitu batuk yang keras, tidak kesulitan bernafas, masih bisa berbicara, dan masih sadar penuh. Sedangkan batuk yang tidak efektif yaitu batuk dengan pelan, kesulitan bernafas, tidak bisa berbicara, membiru, dan penurunan kesadaran. Selanjutnya, jika anak tersedak masih sadar penuh tetapi tidak bisa batuk efektif, lakukan 5 hentakan back blow. Dengan cara yang pertama, letakkan anak pada lengan atau paha dengan posisi kepala lebih rendah. Yang kedua, berikan 5 hentakan dengan menggunakan pangkal telapak tangan pada bagian punggung anak. Jika 5 hentakan back blow gagal, lakukan 5 hentakan chest thrust dengan cara balikan anak menjadi telentang dan berikan 5 hentakan dengan menggunakan 2 jari di tengah-tengah tulang dada. Pada anak usia di atas 1 tahun, untuk mengeluarkan benda asing bila anak sadar dapat dilakukan dengan cara manuver Heimlich. Caranya adalah yang pertama, berdirilah di belakang anak dan lingkarkan kedua lengan mengelilingi badan anak. Yang kedua, kepalkan salah satu tangan dan letakkan di antara pusar dan tulang dada anak. Lalu yang ketiga, raih kepalan tangan dengan tangan lainnya dan hentakan ke arah atas dan belakang tubuh anak sebanyak 5 kali. Nah Bunda, yang perlu diperhatikan juga, bila keadaan anak tidak kunjung membaik, segera bawa anak ke layanan gawat darurat rumah sakit terdekat. Lalu Bunda, bagaimanapun mencegah selalu lebih baik dibanding mengobati, bukan? Nah, ada beberapa tindakan untuk mencegah terulang kembalinya tersedak pada anak. Yang pertama, memotong makanan menjadi bagian yang kecil. Yang kedua, memasak makanan yang keras sampai lunak. Yang ketiga, mengawasi anak saat makan. Yang keempat, menghindari benda kecil dari jangkauan anak. Dan yang kelima, memberikan mainan pada anak sesuai dengan usia yang direkomendasikan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan anak-anak selalu tetap dalam keadaan sehat ya Bunda. Sampai jumpa.